Sudahi, ya, sudahi ketergantungan dengan negara lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mewanti-wanti harga mie instan bakal naik 3 kali lipat akibat kenaikan harga gandum di pasar dunia. Namun menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, pernyataan itu hanyalah sebatas kiasan saja. Kenaikan mie instan memang akan tetap ada, namun tidak sampai 3 kali lipat. Ia juga menjelaskan persoalan kenaikan harga gandum akan segera selesai dan kembali ke harga normal pada Oktober 2022 mendatang. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, hayya na'mullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah wa insyaallah nahnu min husnul khatimah. Ibda' bil basmalah sallu ala nabi. Sebagaimana biasa kita membahas tentang permasalahan bangsa dan rakyat Indonesia hingga dunia yang akan ada terus masalah. Konsekuensi hidup di dunia, kita selalu menemukan masalah. Hanya saja bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Baik masalah secara individu, berbangsa, berkeluarga, dan bermasyarakat. Walau bagaimanapun juga, sebagai umat yang beragama, wabil khusus agama Islam, kita harus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua kejadian atas izin Allah Subhanahu. Sebagaimana biasa, sebelum membahas, kita akan membacakan 1-2 kata agar ada sinkronisasi dari kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. La'allakum tahtadun. La'allakum tahtadun. La'allakum tahtadun. Agar kalian semua mendapatkan petunjuk. Petunjuk tentang apa? Petunjuk agar permasalahan tentang gandum ataupun bahan baku mie instan ataupun itu sejenisnya itu harus sudah dipikirkan. Pada kesempatan ini kita tidak perlu mencari siapa salah siapa yang benar, itu sudah nggak laku, itu sudah tidak baik. Kita bernegara, berbangsa ini serta beragama, jangan saling menyalahkan, mari mencari solusi. Oleh karena itu dalam hal ini kami memberikan solusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harusnya secepatnya negara membangun sebuah perindustrian ataupun pabrik tentang tepung ataupun untuk bahan baku mie instan dan sejenisnya. Konsepnya jangan terlampau muluk-muluk, yang ada saja diberdayakan. Ya, contohnya di setiap daerah kita bikin namanya perkampungan untuk bahan baku mie instan. Kan tidak harus dari gandum, bisa juga dari singkong, bisa juga dari jagung dan sejenisnya, umbi-umbian. Jadi mari kita perkaya produktivitas rakyat Indonesia sendiri dengan kita membuat bahan baku sendiri tanpa impor lagi. Ini adalah membuka lapangan kerja untuk seluruh Indonesia dan memberdayakan petani. Tinggal didampingi saja, tim IPB turun ke lapangan, meriset umbian-umbian ataupun bahan-bahan apa yang identik dengan gandum atau sejenisnya yang sama kualitasnya dan sama cita rasanya dengan untuk membuat mie instan.
Sehingga kita tidak perlu merasa kewalahan, merasa kekurangan, merasa ketergantungan dengan negara lain. Seperti Ukraina dan Soviet lagi mengadakan konflik, lagi terjadi konflik. Soviet 50%, ya, hampir 50% negara di dunia ini mengimpor gandum dari Uni Soviet ataupun gandum dari Ukraina. Ini tentunya sangat kita sayangkan, kita terlibat juga dalam hal impor masalah bahan baku mie instan yang bisa dibuat dari tepung tapioka, terigu, atau tepung beras bisa juga, ataupun tepung jagung dari bahan baku jagung, sehingga kita tidak perlu mengimpor lagi. Ini kan hanya gaya saja, keinginan dan gaya hidup rakyat Indonesia serta pola pikir pejabatnya. Bagaimana caranya membuat satu pola? IPB itu orang jago-jago semua. Ya, apalagi setelah Singkong, kami hakul yakin dengan tangan lembut IPB ataupun tangan halus IPB, para ilmuwannya, itu sebulan mungkin 4 kali panen mampu. Ada banyak variasi-variasi ataupun suntikan-suntikan yang membangun untuk biar panen lebih cepat, ataupun bibit-bibit unggul yang didesain oleh IPB. Sekarang sudah zamannya subhanallah. Jadi kita berdayakan saja IPB yang punya banyak ilmuwan yang ya insya Allah tidak kalah tanding dengan kelas dunia. Nah, ini kemauan saja, kemauan dari pemerintah dan kemauan dari rakyat bersama-sama. Kalau rakyat jangan ditanya, ya, rakyat Indonesia ini yang tidak menghasilkan uang saja semangat mengerjakan, apalagi yang menghasilkan uang. Kami hakul yakin pemerintah langsung beli ke lapangan, didampingi petaninya, dikasih bibit, lalu diberikan subsidi. Kalau gagal panen ada subsidi lagi, jadi petani merasa nyaman, hanya keluar tenaga saja. Nanti hasil dari panen semua dimasukkan ke gudang, dikelola bersama. Nanti pemerintah mengeluarkan produk bahan baku untuk mie instan dan sejenisnya. Subhanallah, sangat sederhana. Apalagi Republik Indonesia ini tanahnya seperti kata Kus bilang, tanam tongkat bisa tumbuh jagung. Subhanallah. Terjadi hal seperti ini tidak perlu risau, ya. Kami aku yakin kalau ditangani secepatnya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, paling lama 6 bulan, kita sudah surplus masalah bahan baku mie instan dan tidak ada masalah lagi. Dan ini keuntungan bagi pabrik-pabrik besar yang mengelola mie instan, karena ada bahan bakunya ada di dalam negeri sendiri, dan ini tentunya saling menguntungkan, rakyat diuntungkan, ya, dan kita berdaulat terhadap mie instan kita sendiri. Subhanallah. Ya. Jadi dari rakyat untuk rakyat lagi, petani yang menanamnya lalu dijual kepada para pemodal atau pemilik pabrik, lalu pabrik mengolah menjadi mie instan dan kemudian dimakan lagi ataupun dikonsumsi oleh rakyat. Subhanallah, indah sekali ini sistem yang begitu indah. Kami kira rakyat yang menanam diproduksi oleh pabrik ataupun negara ataupun swasta, mengeluarkan mie instan, dikonsumsi, yang mana pembelinya adalah rakyat sendiri. Wah, subhanallah. Inilah yang dikatakan ekonomi yang berdaulat. Inilah dikatakan ekonomi sistem Pancasila, saling bergotong royong, ekonomi gotong royong jatuhnya. Subhanallah. La'allakum tahtadun, la'allakum tahtadun. Inilah petunjuk dari Allah untuk bangsa Republik Indonesia. Kami di sini tidak melarang untuk impor, tapi ya sesekali waktu kalau memang lahannya ada, sumber daya alamnya ada, ya, sumber daya manusianya ada dan berkualitas, ilmuannya mumpuni, why not? Kita menggarap sendiri bahan baku untuk pembuatan mie instan. Sudahi ketergantungan dengan negara lain. Mari kita berdaulat untuk negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga apapun yang terjadi di luar negeri kita tetap bertahan dan survive untuk hidup di negara tercinta ini. Subhanallah, ini saja dari kami. Semoga lain waktu kita bahas kembali. Barakallah, walhamdulillah, sallu ala nabi.